Masih tentang hukum bolo wong kafir. Bolo wong kafir malah musuhi wong Islam. Ma utawi iki iku kesimpulan. Terus itu yang menunjukkan ilaihi kepada ma. Apa yang menunjukkan al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia. Ayat tentang jangan menjadikan orang kafir jadi bolo. 1. Muwalatul kafirin, utawi bolo wong kafir. Wa mahabbatuhum, mencintai kafirin. Wa tawaddud, asih-asian ilaihim maring kafirin, iku muharramatun, diharamkan fi syariatillah, dalam syariat Allah. Yang kedua, berpura-pura bolo padahal enggak, hanya sebagai taktik, ya itu boleh, namanya taqiyah. At-taqiyatu utawi berpura-pura bersama mereka padahal enggak. Andal khawfi ala nafsi, ketika takut atas keselamatan jiwa, awil mali atau harta. Balik ya. At-taqiyatu utawi dibolehkannya taqiyah iku indal khawfi, ketika takut khawatir ala nafsi atas keselamatan jiwa, awil mali atau harta, awit ta'arud atau menghadapi lil adzas syadid, penyiksaan yang sangat berat. Al-ikrahu utawi kondisi terpaksa, dipaksa, iku yubihu, membolehkan opo ikrah lil insani, bagi manusia, membolehkan at-talafudhu, melafazkan bi kalimatil kufri, kalimat kafir, di bawah ancaman tembak. Kristen perang, nggih kula Kristen, boleh dalam ancaman. Bisyarti, dengan syarat an yabqa, tetap saja al-qalbu, hati, mutmainnan, mantap, bil imani, dengan keimanannya, enggak ragu. La silata bainal mu'min wal kafir, tidak boleh ada hubungan antara orang mukmin dan orang kafir. Biwilayatin, dengan mencintainya, bolo, au nusratin, atau menolong, au tawarusin, atau saling mewarisi. Kenapa antara muslim kafir enggak bisa saling mewarisi? Li'annal imana yunaqidul kufru, karena keimanan itu berlawanan dengan kufur. Iman itu lawan kufur. Allahu Ta'ala muttali'un ala khafaya an-nufus. Allahu utai Allah Ta'ala iku muttali'un, maha melihat, ala khafaya an-nufus, atas apapun yang tersembunyi di dalam hati. La takhfa, tiada samar, alaihi, bagi Allah,
Apa yang tiada samar, khafiyatun sesuatu yang tersembunyi, min umuri ibadihi dari semua perkara hambanya. Faridatul haji fil Islam, tentang kewajiban haji dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna awwala baiti wudi'a linnas, sungguh bangunan rumah pertama yang dibangun buat umat manusia, yaitu lalladzi bi Bakkah, sungguh bangunan rumah bi Bakkah yang ada di Makkah, namanya Ka'bah, yang bangun malaikat setelah bumi diciptakan. Mubarakan, halih diberkahi rumah tersebut. Wahudan, dan sekaligus jadi petunjuk lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Termasuk bangunan Ka'bah tinggi sekian, panjang sekian, lebar sekian, ketebalan dinding sekian, itu ternyata perhitungan yang paling ideal dalam bangunan. Bangunan Ka'bah itu petunjuk bagi umat manusia. Dan nyatanya benar-benar awet, sudah ribuan tahun. Sama-sama batu, Borobudur batu, Ka'bah juga batu. Borobudur banyak mengalami rehab atau apalah di zaman Soeharto. Jadi kayak begini itu dulu nggak begitu, itu diperbaiki zaman Soeharto. Sama-sama dari batu. Yang Ka'bah batunya tetap baik. Terus Borobudur itu mungkin pakai dilekatkan apa, dikelet itu. Nah, Ka'bah itu ya umumnya orang bangun pakai luluh itu. Kenapa bisa bertahan sampai sekian lama? Ya, itu perlu dipelajari sebagai petunjuk dalam ilmu arsitektur. Wa hudal lil alam. Fihi ayatun bayyinat. Fihi, di dalam Baitullah, ayatun ada bukti-bukti kekuasaan Allah. Bayyinatun yang terang, nyata. Apa saja bukti kekuasaan Allah? Maqamu Ibrahim, bekas kaki berdirinya Nabi Ibrahim. Nyata kalau Ibrahim yang bangun, enggak jauh dari pintu Ka'bah, itu ada batu membekas kakinya Ibrahim. Namanya Maqamu Ibrahim. Yang kedua, meskipun ada perang saudara kayak apa, begitu masuk berlindung di Baitul Haram, Masjidil Haram, itu aman. Dilindungi. Abraha akan menyerang, Ka'bah tetap aman. Abraha yang mati. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk Baitullah, Masjidil Haram, maka dia aman. Fathu Makkah, itu orang kafir khawatir terjadi pertumpahan darah. Mereka masuk di lingkungan Masjidil Haram, aman.
Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi adalah hanya karena Allah. Ini aneh perintah haji. Perintah sholat langsung aja, sholatlah kamu, aqimus. Perintah puasa diwajibkan puasa, kutiba alaikumusiyam. Perintah zakat, atu zakat, tunaikan zakat. Tapi perintah haji itu, awas, hanya untuk Allah. Gak boleh niat macam-macam. Walillah, hanya untuk Allah. Ala nasi wajib atas umat manusia. Hajjul baiti, haji ke Baitullah. Sekaligus kalau belum berubah, dulu saya dapat informasi haji versi LDII itu yang penting wukuf saja. Alasannya hadis Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Wukuf saja selesai. Namanya haji itu mas, itu sowan ke Baitullah, hijjul baiti. Lah kalau sama di Arafah tok, enggak di Mekah, terus ngapain namanya? Itu namanya hijju Arafah, bukan hijjul baiti. Quran mewajibkan walillah 'alan nasi hijjul baiti. Ya. Dan bagi mereka yang sudah tawaf, wajib sa'i. Wajib sa'i. Quran juga, inna safa wal marwata min sya'airillah. Dan faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihim. Aneh. Ya, kenapa Nabi bersabda haji itu Arafah? Itu dalam rangka membedakan, menjelaskan pembeda antara haji dan umroh. Sama-sama tawaf, sa'i, cukur, tentu diawali niat dari mikot. Haji juga itu. Bedanya kalau haji ada Arafahnya, umroh enggak ada Arafahnya. Sehingga titik tekan pembeda haji umroh itu ya wukuf di Arafah. Makanya Nabi bersabda al-hajju Arafah. Dan bukan berarti tanpa hijjul bait. Bukan berarti tanpa Safa dan Marwah. Nah gitu. Ya, macam salah paham. Sama dengan kalau bab nikah itu, an-nikah wal jima. Nikah itu maknanya ya jima. Moro-moro sama enggak gelem bayar mas kawin, enggak ijab kabul, moro-moro jima. Ini sunnah Rasul nikah, ngawur. Mesti diawali dengan lamaran, lalu menghadirkan wali, ada saksi dua, ada mas kawin, ada ijab kabul. Baru intinya itu bisa dilakukan. Walillahi adalah hanya karena Allah, ala nasi wajib atas umat manusia, hajjul baiti, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Man bagi orang, istata'a yang mampu, ilaihi menuju ke Baitullah, mampu sabilan perjalanan. Mampu bayar ONH, BPIH. Wa man kafaro, dan barang siapa ingkar, gak gelem berangkat haji, fa innallaha sungguh Allah ghaniyun maha kaya, tidak membutuhkan anil alamin, dari orang seluruh alam. Itu kalau bahasa Jawa begini loh kalimat ini. Sing sugih yang mampu wajib haji sebagai syukur atas nikmat ini. Yang anti haji, ingkar haji, kufur, gak paten karo dapurmu. Allah ra butuh karo dapurmu. Itu kalimat itu. Maha kaya itu maha tidak membutuhkan.
Kon gak gelem kaji, gak apa-apa, gak padaan, gak butuh karo dapurmu. Ayat ini kalau bahasa Jawa seperti itu. At-tahlilu lafzi, mengurai lafaz, menjabarkan lafaz. Awwala baitin, sungguh bangunan rumah pertama. Al-muradu bihi awwalu baitin lil ibadah. Yang dimaksud dengan rumah pertama itu, rumah pertama yang dibangun untuk ibadah. Mungkin berdasar penelitian, ada juga bangunan yang sebelum Ka'bah, tapi bukan bangunan untuk ibadah. Kalau tempat ibadah paling pertama itu Ka'bah. Fal baitul haram awalul masajid ala wajhil ardi. Baitul haram adalah masjid pertama, tempat sujud pertama di atas permukaan bumi. Faqad su'ila, benar-benar pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa? An awwali masjidin, tentang masjid pertama wudi'a yang dibangun linnasi, ini linnas ya, bukan annas. Alifnya itu sekaligus digandeng biar jadi lam. Nabi ditanya tentang rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Faqala, lalu Nabi bersabda, al-masjidul haram summa baitul maqdis. Qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, awwalu baitin wudi'a linnas lil ibadah. Yang dimaksud itu bangunan rumah pertama yang dibangun untuk umat manusia, tujuannya untuk beribadah. Qala Az-Zamakhsyari wa makna wudi'a linnas, makna dari kalimat dibangun untuk manusia. Ayat maksudnya ju'ila, Ka'bah dijadikan muta'abbadan, tempat beribadah, lahum bagi umat manusia. Faka'annahu qal, seakan Allah berfirman, inna awwala muta'abbadin linnas al-Ka'bah. Sungguh tempat ibadah pertama bagi umat manusia adalah apa? Ka'bah. Makna kalimat itu begitu. Bi Bakkah, lafad Bakkah ismun, nama lain di Makkah bagi Makkah. Orang menyebut Mekah itu bisa Makkah, bisa Bakkah. Ya. Kalau di Bible, kalau nggak salah pakai yang Bakkah. Quran pakai yang Makkah. Dan dalam tajwid itu sama-sama syafawi. Ba sama mim. Ya. Ketika mim ketemu ba pun jadi itu yarkab ma'ana. Jadinya gimana? Yarkam ma'ana. Sehingga kalau ada yang ucap Bakkah, Makkah, memang dua huruf itu berdekatan antara mim dan ba. Fatusamma Makkah wa Bakkah. Kota Makkah dinamakan Makkah, juga dinamakan Bakkah. Min babil ibdal, masuk dalam bab ibdal. Ahruful ibdali bada'tu mutiya itu. Ya, kalau di Alfiyah. Kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab, sabada ra'sah, tapi juga pakai mim kadang, samada ra'sah.
Ada yang mengucap sabada, ada yang mengucap samada. Mim sama ba berdekatan. Maknanya in halaqahu, idza halaqahu, ketika orang mencukur rambutnya. Mencukur kepala, mencukur rambut, itu bahasa Arabnya sabada, kadang juga diucap samada. Di kampung saya tukang cukur bakul es, namanya Pak Samud, dari Samada, tukang cukur Samud, Samada. Min tinil lazib di Quran, tapi bisa juga diucap min tinil lazim. Lazib ada yang mengucap lazim, bak sama mim, ya berdekatan. Min tinin lumpur, lazib yang kelet. Apa kelet itu? Hah? Ya keletnya, ceketnya. Kayak lumpur Lamongan, nggak kena lumpur tilai suweran, diumbah angel. Min tinil lazib. Bisa juga diucap min tinil lazim. Faqila, ada yang berpendapat konon katanya, Bakkah maudhi'ul bait, Makkah al-haram kulluh. Kalau Bakkah itu tempat dibangun Ka'bah saja, namanya Bakkah. Kalau Makkah seluruh tanah haram. Kota Makkah satu kota itu namanya Makkah. Kalau Bakkah saja itu tempat dibangunnya Ka'bah. Qala Ibnul Arabi, wa innama summiyat Bakkah li'annaha tabukku a'naqal jababirah. Ibnul Arabi berkata, sungguh alasan dinamakan Bakkah karena kota Bakkah, Makkah, mematahkan leher para penguasa-penguasa diktator. Falam yaksid, tidak pernah bermaksud kepada Makkah Jabarun, penguasa yang diktator, bisuin dengan niat jahat, illa melainkan qasmahu pasti mematahkan dia sapa Allahu Allah. Siapapun yang hendak menghancurkan Mekah, Ka'bah, mesti lebih dulu dipatahkan, dihancurkan Allah. Dari situ maka disebut Bakkah, maknanya mematahkan, menghancurkan. Nah, mubarakah, al-barakah, maknaha az-ziyadah wa kathratul khair. Barakah itu maknanya bertambah-tambah terus dan kebaikannya terus bertambah. Wahya nau'an hissiyah wa maknawiyah. Barakah itu ada yang sifatnya zahir, fisik, ada yang maknawi. Barang kelihatan sedikit tapi hasilnya banyak. Itu namanya barokah, kemanfaatannya banyak. Orang mondok enggak lama, juga enggak terlalu pinter, enggak terlalu alim. Karena di pondok banyak membantu yang lain, masak-masak macam-macam sehingga enggak sempat alim. Setelah pulang ternyata jadi kiai, bangun pondok gede. Itu loh namanya ilmu sedikit tapi manfaatnya banyak. Namanya barokah. Guru-guru ngaji, gajinya paling 200-300. Sungguh nominal yang sangat sedikit. Tapi mereka bisa punya rumah.
punya sepeda motor, anaknya kuliah. Ada juga yang bisa haji. Ini gimana ini? Hasil nggak seberapa, manfaatnya yang dia dapat banyak. Itu loh namanya barokah. Ya, yang PNS lulus sertifikasi dengan nominal setiap bulan 10 juta, utangnya yang banyak. Yang guru TPQ, guru dinia, guru pondok, nyantai saja. Biaya hidup nggak tinggi, anaknya juga makan sambal sama sayur sehat, makan kerupuk sehat. Anaknya orang kaya mintanya macam-macam. Malah kena asam urat. Apa berkah itu? Sesuatu yang secara zahir nggak seberapa, tapi menghasilkan kemanfaatan yang banyak. Az-ziyadah wa kasratul khair. Itu namanya barokah. Blitar menyebut barokah itu babar. Berasnya babar. Aku ngeliwat ekor 1 kilo. Tak pangan karo keluarga sedino gantek. Itu namanya babar. Orang Malang menyebut rekah. Beras hanya 1 kilo dimasak jadi banyak. Itu rekah. Sehingga barokah itu sebetulnya gabungan dari Malang Blitar. Orang Blitar menyebut babar, Malangnya rekah, barokah. Makanya ideal Malang nikah dengan Blitar itu ideal. Barokah. Babar juga rekah. Coba aja. Tapi ojo nyoba dok. Kalau orang Lampung pengen nikah Blitar, nempat di Malang dulu. Biar namanya Malang dapat Blitar. Babar dan rekah. Wajah-wajah santri itu wajah barokah. Meskipun yang laki-laki enggak terlalu ganteng, mbak-mbak juga enggak terlalu cantik. Tapi nyatanya keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia. Bertahun-tahun lestari, harmonis, abadi. Sungguh artis itu kurang barokah. Yang perempuan cantik banget, yang laki-laki ganteng banget, kaya raya. Tapi kadang sekian bulan cerai. Sekian bulan cerai. Lesti Kejora itu hanya berapa bulan kepu-kepuan karo Bilar. Enggak barokah kan? Nah, muka-muka mbak-mbak iki barokah. Mas ora pate ayu tapi sing lanang seneng. Mas masih ora pate ganteng tapi ngangeni. Jadi awet. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hissiyah, adapun barokah yang sifatnya fisik, indrawi, fahiyya ma saqahullah min khairatil ardi, yaitu apa saja yang Allah datangkan dari berbagai hasil bumi, wa barakatiha dan berkahnya bumi, ila ahli hadil bilad, didatangkan ke penduduk negeri Mekah. Apa yang enggak ada di Mekah? Mau kunci Inggris ada. Mau tang, mau baut juga ada. Ya, obeng juga ada. Mangga ada, rambutan itu ada. Ada saja mungkin orang Blitar coba-coba ekspor rambutan ke Arab. Leci juga ada. Cuma yang belum ada tak cari kemana-mana. Bebek goreng. Kepengin sekali ada orang Lamongan buka sana.
Ya, lalapan bebek goreng Lamongan, wah, laris. Coba-coba lah sampean mikirin bikin bebek goreng, lele lalapan, tempe penyet. Mesti ribuan jamaah umroh itu mesti kepingin itu. Kangen dengan makanan tanah air mesti. Kalau makan dari nasi kotak sana, wong ora patek iso gawe bumbu wong kono. Wis sego nanti namanya bikin masakan apa? Tempe Bali, tahu di Bali. Rasanya jauh dengan Bali yang ada di sini. Enggak sama. Nah, cobalah zaman ke sana. Ya. Buka pecel Madiun. Mesti laris. Moro-moro no warung gede. Rujak Probolinggo. Apa itu? Barokah yang sifatnya indrawi. Berbagai hasil bumi yang dikulak oleh siapapun dihadirkan ke Makkah. Itu coba didatangkan seluruh hasil bumi tadi. Ilaihim kepada penduduk Mekah. Min aqtari dunya, dari penjuru dunia. Ya. Jagung Madura enggak ada. Jagung kecil-kecil. Nasi goreng Madura juga enggak ada. Nasi goreng Madura itu marning. Mereka makannya jagung, namanya nasi itu ya nasi jagung. Kalau nasi goreng berarti jagung digoreng. Marning. Teman beli marning, beli nasi goreng. Marning. Cobanya. Kama qala ta'ala, yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Didatangkan ke Makkah berbagai buah-buahan sebagai rizki bahan makan dari sisi kami, kata Allah. Wa ammal ma'nawiyah, di Indonesia itu tambah barokah hissiyah banyak, barokah ma'nawiyah banyak. Di saat dunia memutuskan green energy untuk mengurangi talawus, merusak lingkungan. Ternyata sumbernya ada di Indonesia, nikel. Dari situ nanti bisa menjadi baterai, jadi macam-macam. Jadi aki, bahan pokok mobil listrik, energi ramah lingkungan, nggak ada pencemaran. Itu di Semenanjung Sulawesi itu, gunung-gunung gede-gede itu, ternyata di dalamnya banyak mengandung nikel. Namanya juga Sulawesi. Ada ono wesi ini. Kalau Kalimantan kaya dengan kayu dan batu bara, itu masih kalah kaya dengan Sulawesi. Lebih mahal nikel. Lebih kaya lagi Jawa. Jawa punya SDM. Kekayaan alam Papua di mana-mana itu rata-rata pelaku di lapangan, pengeboran segala macam, pertambangan. Rata-rata wajah-wajah Jawa. Bagaimana enggak Jawa? Saya 11 hari di Timika di Freeport. Hari-hari ketemu karyawan, piye kowe? Iki piye jeneng Papua kok piye kowe? Nyong-nyongan. Jawa enggak terlalu luas.
tapi punya sembarang. Yang paling mahal punya SDM. Dan karakternya memang beda beberapa suku yang ada di Indonesia. Itu kalaupun diberi pelatihan sekian bulan, akhirnya bisa. Tapi mentalitasnya juga kurang seulet dengan orang Jawa dan segala macam. Mas Farid yang biasa nyupir itu, pas COVID kemarin, kan dia main di travel, COVID sepi travel. Akhirnya dia ikut perusahaan, tugas Mas Farid itu mengoperasikan bego itu. Masyarakat sekitar proyek itu mintanya direkrut. Jadi buruh di situ. Kalau nggak direkrut mereka ngamuk. Jalan ditutup dengan batu, dengan bambu. Mobil proyek nggak bisa keluar masuk. Akhirnya direkrut. Setelah direkrut, kerja itu hanya berapa menit, istirahat, ngerokok. Kerja lagi, hanya berapa menit, rokok lagi. Jadi meskipun secara skill bisa, mentalnya yang kurang baik. Akhirnya karena proyek dikejar waktu, bulan ini tanggal sekian harus selesai. Sementara masuk orang banyak, didatangkan banyak buruh dari Bojonegoro, sama dari Cepu, bisa dipacu. Terus supaya bisa lalu lalang kendaraan itu diangkut dari laut. Sehingga masyarakat sekitar sudah nggak bisa menghalang-halangi pakai bambu. Dari laut langsung. Nah, kayak begitu. Di Jawa itu punya segala-galanya termasuk yang mahal, punya SDM. Penerbangan dari Makassar, dari dan ke Makassar. Itu yang paling banyak dari dan ke Jawa. Utamanya Surabaya ini. Sehari sampai sekian kali penerbangan. Dari Balikpapan. Yang banyak juga dari dan ke Surabaya. Dan mereka ngangkut manusia, SDM. Begitu ada proyek smelter di Sulawesi, dibangun. Sekian ribu karyawannya juga dari Jawa. Dan bertahun-tahun mereka nanti terus di situ nikah, bikin rumah di situ, ber-KTP situ. Tentu mereka jadi warga sana, juga menjadi bagian dari APBD-nya sana. Kadang APBD kabupaten di luar Jawa itu sekian triliun. Kaya banget. Ngeledek ternyata ya. Nanti yang garap proyek orang Jawa. Guru-guru negerinya juga orang-orang Jawa. Meskipun orang Jawa yang sudah di sana. Ya tetap Jawa wong. Golek riyoyo yang mulih. Mudik. Ini mbak-mbak pamit neng Merauke. Merauke, wajahnya enggak Merauke belas. Bosone Jawa, kok niku Merauke ta Nganjuk kene. Bersyukurlah ditakdir berkarakter. Di Malaysia itu beda banget antara karakter orang Melayu dengan orang Jawa. Orang Melayu malas enggak mau punya anak. Anaknya dikit. Orang Jawa mau punya anak banyak. Orang Malaysia keturunan Jawa. Dan itu lumayan bisa mengimbangi populasi. Karena yang Malaysia, Cina, anaknya banyak-banyak. Itu kalau yang Muslim, Jawa, Melayu, nggak mau punya anak banyak. Lama-lama persentase Chinese itu jumlahnya lebih tinggi.
Dan saya melihat di Google itu, Muslim Malaysia itu tinggal 62%. Jadi beda. Wong Jawa dia anak limo gelem, soro-soro gelem. Wong kono rapat gelem. Beda. Ya. Kerja di proyek beda. Cuman yang nyuwun sewu. Ini masalah karakter. Di Lampung, di Jambi, ada kebun karet. Itu kalau tertata rapi, serit, lurus. Itu biasanya milik perusahaan, atau kalau pribadi milik orang dari keturunan Jawa. Yang penduduk lokal mungkin karena tanyanya ratusan hektar, susah memelihara. Kebun karet itu yang nanamnya disebar. Ya, enggak tertata rapi. Hasilnya juga kurang maksimal. Itu telaten apa enggak telaten itu soal karakter. Mau diberi pelatihan kayak apa? Suwen. Enggak telaten. Orang Malang ini yang asli Jawa, Pujon, Pakis, punya sawah 2 petak, itu bisa daftar haji. Saking telatennya. Ditanami kangkung, 28 hari cabut, jadi duit. Garap lagi, bayam, 28 hari cabut, jadi duit. Garap lagi, terus rapi gitu. Ditanami sawi, 28 hari cabut. Setelah itu nanti bawang merah, 60 hari cabut. 2 petak, tapi setahun bisa panen 10 kali. Cukup. Sementara yang daerah lain, yang mungkin suku dengan karakter lain, 2 hektar itu bisa kelaparan. Orang Pujon 2 hektar kaya, kok 2 hektar, 2 petak kaya. Orang Nganjuk, 2 sawah, 2 petak kaya mas, tanami bawang merah. Orang Probolinggo, Klaten bang. Sebetulnya soal itu ya. Karakter. Nah zaman yang bukan Jawa, tirulah karakter Jawa. Telaten. Membaca kitab dimaknai satu persatu. Telaten. Itu ya bermula dari Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal maknawiyah, barokah yang sifatnya maknawi, abstrak. Fahiyya tawajjuhun nas min masyariqil ardi wa magharibiha. Berdatangannya umat manusia dari belahan timur dan belahan barat ila dzil bilad al-muqaddasah, ke tanah suci Makkah. Dan anehnya kayak saya ini 10 kali lebih ke sana, itu masih rindu juga. Coba zaman rekreasi ke Batu ping 10, wale wis. Kadang Batu mana wis wale. Tapi aneh ke Mekah. Mau 50 kali ya kepingin lagi. Itu barokah secara maknawi. Berdatangannya umat manusia dalam jumlah ribuan ke Mekah. Tentu itu membawa rezeki bagi Mekah. Gak mungkin orang haji umroh tanpa bawa sangu mas. 1 jamaah minimal 5 juta sangu. 5 juta kali jutaan orang. Begitu ada musim haji, di Mekah ada uang beredar triliunan. Orang jualan apapun laku. Sayang kalau bebek goreng. Ya'tuna ilaiha min kulli fajjin amiq. Semua berdatangan ke Mekah dari segala daerah yang jauh-jauh, penjuru yang jauh.
li'ada'il manasik minal haji wal umrah, untuk melaksanakan manasik haji dan umrah. Istijabatan li da'watil khalil, merespon undangan Nabi Ibrahim al-Khalil. Mana? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati dari umat manusia rindu kepada Makkatul Mukarramah. Ini kena doanya Ibrahim, semuanya rindu Al-Fatihah.